Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Felmi Diandana Tiasa. Saya dari penanggung jawab kasta di acara senapan. Dan di samping saya ada Bapak Bambang Sudito. Silakan perkenalkan Bapak. Ya, saya memperkenalkan diri. Nama Bambang Sudito. Lahir 23 Mei 1944. Jadi usia sekarang sudah 79 lebih 6 bulan. Di 79 setengah tahun ya. Kemudian saya pangkat terakhir adalah kolonel. Dulu berdinas di TNI Angkatan Laut. Pada waktu berjuang untuk pembebasan Timur Timur, saya masih berpangkat Letnan 2, jadi pangkat yang terendah pada perwira di perwira pertama. Sambung ya Bapak. Ya. Bolehkah Bapak berkenan untuk menceritakan sedikit dari kepribadian Bapak atau mungkin dari latar belakang Bapak selama ini berjuang di Timur Timur? Iya, bisa. Jadi saya berangkat ke Timur Timur atas perintah itu tanggal 19 Maret 1970. Tanggal 25 Maret 1976. Pada waktu itu seminggu sebelumnya itu pas tanggal 19 Maret 1976 saya nikah. Terus seminggu diperintahkan ke sana dengan kapal Yos Sudarso. Bukan Yos Sudarso yang sekarang ini, tetapi Yos Sudarso yang terdahulu, di mana Yos Sudarso yang terdahulu itu adalah buatan Rusia. Jadi sisa-sisa kapal untuk menghadapi Irian. Kemudian itu saya ke Timur Timur dengan komandan waktu itu Letnan Kolonel Suharyono. Ya. Yang ada di sana memang banyak. Saya sudah ke sana, sudah ada beberapa kapal yang ada di sana. Tugas utama adalah satu, melindungi daerah kawasan Tim Timur Timur, masuknya orang-orang asing, terutama kapal-kapal asing. Kemudian kedua adalah BTK, bantuan tembakan kapal. Jadi kalau ada serangan atau operasi ke suatu titik daerah, maka titik itu adalah tempat musuh-musuh ya. Yang sulit dijangkau gitu. Ya, belum itu belum ada akan diserang. Jadi dari kapal membantu penyerangan dulu dari sana. Nah, itu tugas kami. Jadi membuka akses itu. Ya, jadi supaya mereka itu ya pertama hancur, keduanya ya tidak menang dalam peperangan. Jadi kita bantu terus tembakan sebelum pasukan yang ada di darat itu menyerang. Yang infanteri. Nah, ya. Jadi membantu dulu, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah membantu pendaratan marinir. Jadi adik-adik tahu bahwa marinir itu dari Angkatan Laut juga ya. Itu tugasnya adalah satu, pembebasan pantai, daerah pantai, kawasan pantai. Setelah di pantai dibebaskan, kemudian diduduki, kemudian penyerangan selanjutnya ke atas ke daerah itu adalah
angkatan darat yang melaksanakan. Itu jadi kalau marine itu sebenarnya adalah kebebasan di wilayah pesisir. Setelah masuk ke dalam adalah tugas dari infanteri. Nah, sebelum masuk ke daerah musuh, ini kapal yang membantu tembakan-tembakan. Ada beberapa kapal. Kemudian yang kedua tadi adalah membantu untuk pendaratan. Jadi kadang-kadang kita juga dari angkatan laut itu juga ngapusi itu ya. Jadi sebenarnya pendaratannya itu ada di A, tapi kita sudah beriring-iring ke daerah B supaya mereka itu tidak memusatkan perhatiannya untuk di A itu tadi. Kadang-kadang Iya Pak, dan bagaimana boleh Bapak kan ceritakan sedikit itu kesaksian Bapak itu di Timur-Timur itu seperti apa? Apa yang membuat Bapak itu melihat Timur-Timur dan kemudian waktu itu Bapak itu berperan sebagai apa di Timur-Timur? Ya, saya di kapal itu adalah perwira elektro dan perwira EK, jadi elektronika dan EK. Jadi tugas saya adalah pertama waktu itu saya masih berpangkat Letnan 2. Ya, jadi perwira yang paling bawah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah pangkat yang terakhir saya adalah kolonel. Umur 279, lahir tahun 23 Mei 1940. Berarti sebelum proklamasi kemerdekaan itu. Iya. Jadi saya cerita sedikit ya, boleh ya? Menyimak dari itu ya. Boleh ya. Jadi pada waktu saya umur 3 tahun 1947, 4 tahun ya. Saya itu masih ingat jelas ya. Bahwa apa yang dikatakan sekarang itu bahwa dulu nggak enak dijajah itu ya. Pada waktu kecil itu saya merasakan enak dijajah itu, enak sekali, enak. Karena apa? Karena kakek dari bapak saya, jadi bapaknya bapak saya, kakek ya, itu ikut orang Belanda, itu sebagai tukang kebun ya. Tukang kebun. Orang Belanda itu adalah direktur pabrik gula terakhir di Ayu, Pakis ya. Nah itu ya kakek saya itu bekerja di situ di bagian tukang kebun itu. Iya, iya Bapak. Ya, boleh sedikit masuk ke topik lagi. Boleh atau tidak Bapak perkenalan itu? Saya ingin melihat lebih lanjut. Apakah ada sebuah momen yang membuat sampai saat ini masih terbayang di dalam diri Bapak, atau mungkin katakanlah mungkin ada yang membuat rasa trauma kepada diri Bapak selama berdinas di Timur? Oh gitu ya? Iya. Nanti dulu saya lanjutkan dulu cerita saya ya. Oh iya. Kenapa kok saya bilang enak? Ya pada waktu itu kakek saya itu kalau pulang selalu bawa makanan enak-enak, ada roti, keju, ya itu sisa-sisa dari nggak masalah waktu itu. Yang penting kan enak ya. Ya terus sarden, terus biskuit yang enak-enak lah, minuman yang enak. Jadi ternyata kok waktu saya kecil gue enak dijajah itu ya. Jadi ini aja, intermezzo aja ya. Jadi ternyata ya walaupun itu bukan pembelian ya, mungkin karena sisa atau gimana ya, cucunya ikut merasakan enak. Ya itu terus apa tadi?
saya ingin menanyakan kembali bahwa apakah sebuah momen atau peristiwa yang membuat selama ini masih terbayang-bayang di dalam benak pikiran Bapak, mungkin atau sebuah peristiwa yang masih membekas di dalam pikiran Bapak selama waktu bertugas di Timur Timur? Iya, ada. Jadi pada waktu patroli, jadi kapal itu kan patroli mulai dari mengitari ya, dari utara, kemudian masuk ke selatan, kembali lagi ya. Pada waktu ke selatan, ini bertemu dengan kapal Portugis. Jadi berhadapan gitu ya? Berhadapan. Jadi kita sudah standby semua, sudah panggil teman supaya datang, tapi kan jaraknya jauh-jauh ya, jadi belum sempat datang ya. Datang, tapi kita sudah berharap. Jadi dalam pikiran saya, waduh ini akan timbul pertempuran di sini gitu. Jadi dan saya pokoknya kalau nanti kapal saya ini hancur, saya bisa selamat menyelamatkan. Itu sudah pakai semua apa namanya Hypes ya, pelampung kalau di gini kan langsung mekar ya, terjun. Nah, itu ya. Itu kalau selamat. Tapi kalau nggak selamat ya sudah. Ya, jadi sudah di sana juga standby. Jadi sudah jaraknya sudah dekat ya. Itu saya masih ingat itu. Kapal itu nomor lambungnya 488. Masih ingat. Namanya Afonso. Oh, ya. Sama seperti nama dari ini pendatang Portugis yang pertama kali. Oh, itu dia jadi di Nusantara, Afonso. Saya juga malah ngerti. Afonso. Iya. Nah, kemudian dalam apa namanya itu kepanikan saya ya, panik ya enggak ya, tapi rotor pedih ya. Iya. Tapi tidak apa-apa, saya hadapi aja, tidak masalah. Apa yang terjadilah Pertempuran. Iya, ternyata setelah didesak untuk mengusir mereka, ternyata mereka akhirnya belum menuju ke selatan, menuju ke Australia. Alhamdulillah, jadi tidak terjadi pertempuran. Nah, itu yang saya ingat sebagai momentum apa tadi ya, yang membekas ya. Oke. Dan ini ya yang terakhir juga Bapak. Ya. Saya ingin meminta tanggapan Bapak. Bahasanya bagaimana pandangan Bapak melihat Timur itu nantinya lepas dari Indonesia? Apakah Bapak punya pandangan apakah ketika Timur ini memisahkan dari Indonesia Bapak sedikit kecewa atau mungkin sedikit sedih karena melihat masyarakat Timur kan juga bagian dari masyarakat Indonesia. Iya. Bagaimana? Iya. Jadi kalau nggak salah ya, jadi kalau Fretilin itu kan partai yang berhaluan komunis ya, itu memang mau merdeka, yang dibantu oleh Kuba, kemudian Cina juga bantu, kemudian kalau Indonesia dibantu Amerika karena supaya terhindar dari negara komunis bercokol di Asia Tenggara ya. Jadi dalam peperangan itu ada teman saya juga gugur di sana. Jadi banyak yang gugur di sana, banyak yang para pejuang Timur yang gugur di sana. Banyak yang ini, jadi terutama pada saat penerjunan ini mestinya di lokasi A ya, tetapi karena terbawa angin jadi agak digeser di tempatnya mereka. Nah, mereka itu sebenarnya tidak boleh di atas ditembaki, tidak boleh. Iya, itu melanggar konvensi Ceneva juga. Tetapi mereka tidak ingat itu. Pokoknya supaya menghindari peperangan mereka, menghindari kalah,
maka yang di atas tembak semua. Itu yang banyak gugur. Itu jadi sedemikian banyak gugur, kemudian banyak yang di sana ada apa namanya taman makam pahlawan Indonesia ada di sana. Tetapi sekarang terus terlepas menjadi negara seperti ini. Ya tentunya ya ini agak dalam hati saya kecewa ini. Kecewa. Kita berjuang jiwa dan raga, tapi akhirnya merdeka karena referendum. Katanya referendum, tapi ini kan direkayasa referendum. Saya tahu itu bukan referendum sebenarnya, tapi referendum rekayasa. Akhirnya ya menjadi kita dilepaskan. Jadi sebenarnya banyak partai-partai yang pro Indonesia, di antara adalah Abu Dite, kemudian kota dan satunya lagi saya lupa. Oke, apa lagi? Sudah itu saja. Tidak saja. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat.